Sejak tahun 2020, Long Island di New York telah dilanda misteri. Mayat berbagai wanita, seorang pria dan seorang balita telah ditemukan di pantai Gilgo, menunjukkan bahwa daerah tersebut mungkin merupakan tempat pembuangan seorang pembunuh berantai. Misteri itu mungkin terjadi lebih jauh dari tahun 2010, dengan keyakinan bahwa pelakunya mungkin telah beroperasi selama hampir 20 tahun. Orang yang bertanggung jawab sekarang dijuluki sebagai Long Island Serial Killer, Gilgo Beach Killer, dan Craigslist Reaper, dan masih menjadi misteri bagi pihak berwenang. Dan ini adalah plot tentang pembunuh berantai Long Island dan pembunuh berantai Gilgo sejauh ini. Semuanya dimulai dengan Shannon Gilbert. Pada Mei 2010, pekerja seks berusia 24 tahun yaitu Shannon Gilbert pergi ke rumah seorang pria yang ditemuinya di Craigslist pada dini hari. Dia terlihat berlari dari apartemen pria itu di Pantai Oak sambil berteriak. Setelah itu, dia tidak pernah terlihat hidup lagi. Pencarian di daerah setempat pun dilakukan, tetapi Shannon tidak ditemukan. Namun pada Desember 2010, seorang petugas polisi menemukan jasad seorang wanita yang membusuk di dalam karung goni, tergeletak di sepanjang jalan raya di samping Pantai Gilgo, Long Island, tidak jauh dari tempat Shannon terakhir terlihat hidup. Anehnya, tubuh itu ternyata milik wanita yang berbeda. Itu sama sekali bukan tubuh milik Shannon. Penemuan ini menghasilkan lebih banyak mayat lagi. Pencarian yang lebih luas dilakukan oleh para polisi dan mereka menemukan 3 mayat lagi di sepanjang jalan raya yang sama. Semuanya adalah wanita. Semuanya telah dibuang di dalam karung goni dan dibiarkan berpakaian lengkap tanpa sepatu mereka. Segera, pihak berwenang menyebutkan nama korban tersebut, yaitu Megan Waterman yang berumur 22 tahun hilang sejak Juni 2010. Maureen Bernard Barnes berumur 25 tahun hilang sejak Juli 2007. Melissa Barthelemy umur 24 hilang sejak Juli 2009. Dan juga ada Amberlynn Castello yang berumur 27 tahun hilang sejak September 2010. Tidak hanya semua mayat yang ditemukan dalam pembunuhan di Pantai Gilgo yang terdiri dari wanita berusia 20 tahun, tetapi polisi segera membuat 2 koneksi lagi. Yang pertama adalah bahwa semua wanita berprofesi sebagai pelacur, seperti Shannon Gilbert, namun tubuh Shannon sendiri malah belum ditemukan. Penemuan kedua dan mungkin yang lebih penting adalah bahwa semua korban telah mengiklankan layanan mereka melalui Craigslist, sekali lagi seperti yang dilakukan oleh Shannon. Selain itu, otopsi pada para wanita mengungkapkan bahwa mereka semua meninggal karena dicekik, lebih dari sekedar kebetulan. Hal ini memicu keyakinan bahwa Long Island mungkin memiliki pembunuh berantai yang berkeliaran. Dengan pengungkapan bahwa seorang pembunuh berantai mungkin bertanggung jawab atas 4 kematian ini dan mungkin juga Shannon, polisi memperluas pencarian mereka di daerah tersebut. Kemudian pada bulan Maret dan April tahun 2011, penemuan mengerikan lainnya terjadi sekitar 2 mil dari kumpulan mayat pertama yang terletak di daerah Nassau. Kedua area tersebut secara resmi ditandai sebagai TKP. 4 torso dan 2 set sisa-sisa sebagian, termasuk tengkorak manusia. Tetapi kali ini ada sebuah anomali. Meski ada 2 perempuan berusia sama di antara tumpukan tersebut dengan 4 jenazah sebelumnya, salah satu temuan adalah balita perempuan, yang kemudian dipastikan adalah putri dari salah satu korban tersebut. Namun yang lebih aneh adalah tubuh pria Asia yang mengenakan pakaian wanita. Kemungkinan besar ia juga seorang pekerja seks. Ini menjadikan jumlah korban mencapai 10. Selain dicekik, beberapa korban telah dipotong-potong dan dimutilasi. Yang menakutkan, sisa-sisa korban yang dipenggal yang dijuluki Jane Doe 3 telah ditemukan di Taman Danau Hempstead pada tahun 1997. Demikian pula potongan kaki Jane Doe 7 telah ditemukan di Pulau Api pada tahun 1996. Buat kalian yang nggak tahu Jane Doe atau John Doe itu apa ya, John Doe itu adalah sebutan untuk seseorang yang belum diketahui namanya atau siapa dia. Maka pihak polisi menyebutnya sebagai John Doe jika dia laki-laki. Jika dia perempuan, mereka menyebutnya sebagai Jane Doe. Kalau di Indonesia, kita sebut saja Mawar. Kemudian pada Desember 2011, pihak berwenang mengungkapkan bahwa mereka telah menemukan sisa-sisa wanita hilang yang mendorong pencarian awal dalam kasus ini. Mayat Shannon ditemukan di tanah rawa dekat Pantai Oak, New York, sekitar 1 mil dari tempat dia terakhir terlihat hidup. Ada banyak spekulasi tentang hubungan Shannon dengan korban lainnya. Namun cerita resminya adalah Shannon tersesat dalam perjalanan pulang dari rumah kliennya dan tenggelam. Namun kisah ini dibantah oleh beberapa pihak. Sebelum menghilang, Shannon diduga terlihat mengetuk pintu di area tersebut dan berteriak minta tolong. Dia juga melakukan panggilan 911 pada malam yang sama.
Tetapi rekaman atau transkrip dari panggilan tersebut tidak pernah dirilis ke publik. Namun, yang paling memberatkan adalah bahwa autopsi menunjukkan bahwa penyebab kematian Shannon kemungkinan besar adalah dicekik. Melissa Barthelemy, salah satu dari 4 korban asli yang ditemukan, pertama kali menghilang pada Juli tahun 2009. Awalnya, ibu Melissa memberitahu penyidik bahwa Melissa tidak hilang dan dia akan melanjutkan kehidupannya. Namun, setelah menghilang, adik perempuan Melissa, yaitu Amanda, menerima serangkaian panggilan aneh dari ponsel Melissa. Ada seorang laki-laki yang terus-menerus bertanya kepada Amanda apakah dia pelacur seperti saudara perempuannya. Saat itu, keluarga Melissa tidak mengetahui bahwa Melissa telah meninggal. Namun penelpon itu akhirnya memberitahu Amanda bahwa dia telah membunuh Melissa. Polisi kemudian melacak panggilan tersebut ke daerah Times Square di New York, tetapi tidak dapat memastikan dengan tepat siapa yang melakukan panggilan tersebut. Belakangan diketahui bahwa orang yang menelpon Amanda kemungkinan besar adalah si pembunuh dari Craigslist atau pembunuh Long Island. Setelah 5 minggu meneror Amanda Barthelemy, telepon yang mengganggu berhenti dan tidak pernah dilanjutkan. Diteorikan bahwa orang di balik panggilan tersebut sadar bahwa panggilannya sedang dipantau atau disadap, sehingga dia sangat berhati-hati agar tidak memberikan terlalu banyak informasi. Keyakinan lain adalah si pembunuh mengetahui teknik penegak hukum dan mungkin dirinya adalah seorang petugas polisi juga. Misalnya, dia tahu persis berapa lama dia bisa tetap terhubung melalui telepon untuk menghindari memberikan lokasi persisnya. Selain itu, begitu polisi semakin dekat untuk melacak keberadaannya, panggilan tersebut berhenti dan ponsel Melissa kemungkinan besar telah dihancurkan. Dia mungkin telah membunuh di negara bagian lain. Fakta bahwa bagian-bagian korban tertentu yang terpotong-potong telah tersebar di berbagai bagian di New York menunjukkan bahwa si pembunuh tahu persis apa yang dia lakukan. Mengingat tingkat organisasi yang ditunjukkan, mungkin saja mayat yang ditemukan di sepanjang pantai Gilgo bukanlah perampokan pertama yang dilakukan oleh si pembunuh. Kemudian di New Jersey, polisi telah menemukan kumpulan mayat yang memiliki kemiripan yang ditemukan di pantai Gilgo. 4 jenazah, semuanya perempuan berusia antara 20 sampai dengan 42 tahun. Semuanya bekerja sebagai PSK. Setiap wanita telah ditemukan dalam keadaan membusuk yang mirip dengan para korban di pantai Gilgo. Dan semuanya ditinggalkan di pinggir jalan, tidak jauh dari badan air. Para korban yang diotopsi juga menunjukkan tanda-tanda pencekikan. Sebagai tambahan yang menarik, Shannon Gilbert awalnya adalah penduduk dari Oak Beach, kawasan Long Island di New Jersey. Sebenarnya ada 4 orang yang secara resmi diselidiki oleh polisi yang diduga sebagai serial killer dari Long Island. Namun, 2 orang telah dikesampingkan. Para tersangka ini adalah yang pertama Dr. Peter Hackett. Dia diduga menculik, membius, dan membunuh Shannon Gilbert. Namun dia dibebaskan dari keterlibatan apapun ketika polisi memutuskan kematian Shannon sebagai kecelakaan. Yang kedua ada Joseph Brewer, pria yang meminta layanan servis terhadap Shannon pada malam dia meninggal. Namun seperti halnya Peter Hackett, Brewer segera dibebaskan karena kurangnya bukti. Yang ketiga adalah James Burke, kepala polisi Suffolk County. Burke dikenal sebagai pengguna layanan escort girl yang dinyatakan bersalah atas cedera tubuh yang parah setelah menyerang seorang pria yang mencuri mainan seks dari mobil Burke. Menariknya, Burke juga ditemukan mencoba memblokir penyelidikan FBI terkait kasus pembunuh berantai di Long Island. Kemudian yang terakhir adalah John Bitroff. Ditangkap pada tahun 2014 atas pembunuhan 2 pelacur yang dia bunuh pada tahun 1993 dan 1994. Bitroff tinggal di daerah bernama Manorville, 3 mil dari daerah tempat ditemukannya 3 torso di pantai Gilgo. Mungkin informasi yang paling memberatkan tentang Bitroff adalah bahwa salah satu korbannya diduga berteman baik dengan Melissa. Tapi tidak ada bukti yang lebih lanjut yang dapat menjeratnya. Fakta lain adalah sebelum meninggal, ibu Melissa mengaku putrinya seringkali menelpon seseorang misterius yang berasal dari Manorville. Sementara 4 mayat yang ditemukan di TKP pertama dibungkus dengan karung goni, berpakaian lengkap dan tidak menunjukkan tanda-tanda mutilasi. Gelombang kedua adalah cerita yang berbeda. Torso yang tersisa telah dipotong-potong, dipenggal dan dibuang tanpa dimasukkan ke dalam karung goni, meskipun balita yang ditemukan tersebut dibungkus oleh kain. Perbedaan mencolok dalam modus operandi ini menunjukkan salah satu dari 3 hal. Entah keinginan si pembunuh berkembang dari waktu ke waktu, korban yang dimutilasi ini adalah latihan eksperimen, atau itu adalah karya orang yang berbeda. Tidak seperti Jack the Ripper atau bahkan Zodiac Killer. Pembunuhan ini hanya terjadi sekitar paling lama 20 tahun yang lalu. Oleh karena itu, kemungkinan besar orang yang bertanggung jawab atas kasus ini masih hidup. Selain itu, ada reaksi balik terhadap polisi Suffolk County atas cara mereka menangani penyelidikan pada tahap awal.
Diyakini bahwa polisi tidak menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penyelidikan menyeluruh karena latar belakang dan gaya hidup para korban tersebut. Dan seiring meningkatnya kasus, polisi mendapati diri mereka tidak mampu memenuhi tuntutan penyelidikan. Ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa meskipun ada 10 mayat dan beberapa tersangka, tidak ada tuntutan resmi yang dibuat oleh pihak kepolisian. Dan kemudian pada Januari 2020, bukti bahwa dalam kasus pembunuhan berantai Long Island ditemukan. Sebuah sabuk kulit hitam berinisial WH atau dibalik HM diyakini milik si pembunuh. Sabuk itu sebenarnya ditemukan 9 tahun lalu pada saat penemuan mayat awal, tetapi tetap dirahasiakan hingga sekarang. Polisi telah mengungkapkan temuan tersebut dengan harapan seseorang di luar sana dapat mengenali siapa pemilik sabuk kulit hitam tersebut karena tanda-tandanya yang sangat khas. Mengingat fakta bahwa polisi meminta bantuan masyarakat, tampaknya mereka telah kehabisan semua petunjuk saat ini. Tampaknya identitas pembunuh berantai Long Island akan tetap tidak diketahui di masa mendatang. Dan apakah Long Island serial killer akan ditemukan? Terima kasih yang masih menyempatkan menonton saya menit ini. Gue Nam pamit, sampai jumpa.